Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Hari ini pertemuan ke-6 perkuliahan teori belajar kita. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas teori belajar Gagne, teori belajar dari Piaget, teori belajar dari Pavlov, Skinner, dan Thorndike. Hari ini kita akan belajar teori belajarnya Brunner dan Ausubel. Nah, teori belajar Brunner dan Ausubel ini berkaitan erat dengan teori belajar yang ada dalam payungnya teori belajar kognitif. Seperti Piaget kemarin, Piaget merupakan seorang pengembang teori, seorang yang mencetuskan teori belajar tingkat perkembangan intelektual orang yang belajar. Nah, sekarang kita akan belajar teori belajar dari Brunner dan teori belajar dari Ausubel. Nah, Bapak dan Ibu, tujuan kita belajar teori belajar Brunner dan teori belajar Ausubel adalah agar kita bisa mengetahui bagaimana sih proses yang terjadi dalam diri orang yang belajar. Jika kita mengetahui bagaimana proses yang terjadi dalam diri orang yang belajar, maka kita akan mampu mengupayakan agar proses belajar itu terjadi. Dan upaya yang kita lakukan adalah bagaimana kita merancang, mengelola, menerapkan pembelajaran itu pada siswa nantinya. Baik Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan bahasan mengenai teori belajar Brunner. Teori belajar Brunner ini seperti kita ketahui mbahnya pencetus pembelajaran penemuan atau biasa diistilahkan dengan discovery. Nah, sama seperti dengan Piaget, Brunner dan Piaget serta Gagne dan Ausubel adalah penggagas teori belajar di bawah payungnya teori belajar kognitif. Apa yang dikatakan oleh Brunner itu membagi tingkat perkembangan kognitif itu menjadi 3, enaktif, ikonik, dan simbolik. Sementara teori belajar dari Piaget itu membahas tingkat perkembangan intelektual itu menjadi 4, sensori motorik, profesional, operasi konkret, dan operasi formal. Sementara kalau Brunner itu membahas 3 tahap perkembangan kognitif, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Gitu ya Bapak dan Ibu. Brunner mengatakan bahwa belajar itu akan menghasilkan hasil belajar yang sesuai dengan yang diharapkan atau menghasilkan hasil belajar yang bermakna jika siswa dilibatkan dengan suatu kegiatan pembelajaran untuk menemukan, gitu ya. Nah, gagasan Brunner ini sangat tepat sekali untuk diterapkan di siswa-siswa kita yang seperti sudah kita ketahui memiliki kemampuan berpikir berada tataran kognitif. Nah, begitu juga menurut Piaget ini belajar penemuan itu sangat pas untuk diterapkan pada siswa-siswa kita yang belum mencapai kemampuan berpikir simbolik, baru mencapai ikonik saja. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana langkah-langkah pembelajaran dari penemuan? Teori belajar penemuan itu mengharapkan anak untuk menemukan sesuatu. Nah, sesuatu itu tentunya perlu diarahkan oleh guru. Jadi sesuatu yang akan ditemukan itu bisa diberikan dalam bentuk masalah-masalah pada siswa. Ya, seperti langkah-langkah metode ilmiah di penemuan belajar dengan penemuan itu, yaitu guru menyajikan masalah, kemudian guru memberikan panduan, alat dan bahan yang akan alat dan bahan yang perlu disiapkan, terus langkah-langkah untuk mendapatkan data guna memecahkan masalah, kemudian mengumpulkan data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, setelah data dianalisis baru disimpulkan. Itulah langkah-langkah ilmiah
dan langkah-langkah metode ilmiah, dan langkah-langkah itu juga merupakan langkah-langkah dalam menemukan dan penemuan suatu konsep, suatu pengetahuan. Nah, teori belajar penemuan dari Buddha ini memang sangat pas untuk diterapkan pada siswa-siswa kita yang belum memiliki kemampuan berpikir formal yang menurut Piaget dan atau belum mencapai kemampuan berpikir simbolik menurut Buddha. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil dari teori belajar Buddha adalah Bapak dan Ibu jika mengharapkan siswa membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi, mengajak anak untuk membangun pengetahuan secara bermakna, maka libatkanlah anak untuk belajar melalui kegiatan penemuan. Langkah-langkah kegiatan penemuan itu seperti apa? Guru menyajikan satu masalah, kemudian guru memberikan alat dan bahan yang perlu disiapkan siswa, kemudian prosedur untuk mendapatkan data, kemudian melakukan pengamatan atau pengumpulan data, kemudian analisis data. Setelah analisis data dianalisis baru menyusun kesimpulan. Bapak dan Ibu, mengapa teori belajar penemuan ini sangat pas untuk siswa yang belum memiliki kemampuan simbolik dan kemampuan berpikir formal? Karena pada tahap penemuan itu siswa diajak untuk mengamati langsung hal-hal yang perlu dibangun. Siswa diajak untuk melakukan, jadi belajar menggunakan dengan memaksimalkan seluruh indera siswa. Ketika siswa melakukan penemuan, mata dilibatkan untuk belajar, telinga dilibatkan untuk belajar, kemudian hidung dan sentuhan serta melakukan sesuatu. Sehingga dengan semakin banyak indera yang dilibatkan dalam kegiatan belajar, maka perolehan pengetahuan siswa akan semakin utuh. Nah, itulah apa yang saya ucapkan ini tadi, ungkapan ini tadi merupakan juga kelebihan dari pembelajaran discovery. Dengan demikian, pembelajaran discovery mampu memfasilitasi anak untuk membangun kemampuan berpikir, untuk memecahkan masalah, belajar dengan melakukan, belajar menggunakan segenap, memaksimalkan seluruh indera siswa untuk belajar. Nah, dengan melibatkan seluruh indera siswa untuk belajar, maka informasi yang tertangkap oleh indera akan semakin utuh juga, akan semakin banyak dan akan semakin sempurna, sehingga hasil belajar atau pengetahuan yang dibangun dalam struktur kognitif anak akan semakin utuh pula. Gitu ya Bapak dan Ibu tentang teori belajar Ausubel. Nah, kaitannya dengan teknologi pendidikan tempat Bapak dan Ibu kuliah di S2. Nah, di sini ini kaitan antara teori Brunner dan teori belajar antara teori belajar Brunner dengan tempat Bapak dan Ibu belajar, yaitu di teknologi pendidikan S2. Nah, teori belajar Brunner itu Bapak dan Ibu coba perhatikan di sini. Teori belajar Brunner itu awalnya itu Brunner mengatakan bahwa teori belajar itu merupakan teori deskriptif. Sementara menurut Brunner teori pengajaran itu perspektif. Coba perhatikan di sini. Ini menurut Brunner. Ini Bapak dan Ibu tidak diterima untuk mahasiswa S1. Ini khusus mahasiswa S2 teknologi pendidikan. Saya berikan ini karena mahasiswa S2 teknologi pendidikan itu udah lebih spesifik, lebih tajam pengetahuan tentang teori belajar Brunner itu. Brunner mengatakan bahwa teori belajar itu deskriptif, sementara teori pengajaran itu perspektif. Mengapa Brunner mengatakan bahwa teori belajar itu deskriptif? Logikanya, teori belajar itu bertujuan utama mendeskripsikan proses belajar. Ya, menurut Brunner, teori belajar itu deskriptif. Logikanya,
Karena teori belajar itu bertujuan utama mendeskripsikan proses belajar. Sementara logika, mengapa teori pengajaran itu perspektif? Yang ini Bapak dan Ibu, teori pengajaran itu perspektif karena teori pengajaran itu atau teori pembelajaran bertujuan utama menetapkan metode pembelajaran yang tepat. Itu logikanya. Jadi menurut Brunner, teori belajar itu deskriptif dan teori pembelajaran itu perspektif. Logika mengapa teori belajar itu deskriptif karena bertujuan utama mendeskripsikan proses belajar. Sementara mengapa teori pembelajaran itu perspektif karena bertujuan utama menetapkan metode pembelajaran yang tepat. Lalu Bapak dan Ibu, teori belajar menurut Brunner adalah perspektif, sementara teori pembelajaran menurut Brunner adalah perspektif. Nah, perhatian teori belajar itu pada bagaimana belajar. Menurut Brunner, teori belajar itu deskriptif karena perhatiannya menekankan pada bagaimana belajar. Sementara teori pembelajaran itu perspektif karena perhatiannya pada bagaimana memfasilitasi anak untuk belajar. Itu ya. Teori belajar itu deskriptif menurut Brunner, sementara teori pembelajaran itu perspektif. Mengapa teori belajar itu deskriptif? Karena bertujuan utama untuk mendeskripsikan proses belajar, sementara teori pembelajaran itu perspektif karena bertujuan utama untuk menetapkan metode pembelajaran yang tepat. Nah, pada teori belajar deskriptif bertujuan utama mendeskripsikan proses belajar, penekanan perhatiannya pada bagaimana belajar. Sedangkan penekanan teori pengajaran perspektif itu pada bagaimana memfasilitasi siswa untuk belajar. Artinya apa? Artinya di sini bahwa teori belajar itu deskriptif berarti mengelola dan mengorganisir variabel guna mencapai hasil belajar yang diharapkan. Jadi penekanan pada bagaimana belajar berarti menekankan pada mengelola dan mengorganisir variabel guna mencapai hasil belajar yang diharapkan. Artinya teori belajar deskripsi ini berarti adalah menyajikan bagaimana belajar, yang berarti adalah mengelola dan mengorganisir variabel guna mencapai hasil yang diharapkan. Artinya bahwa teori ini memberikan wawasan kepada guru untuk bagaimana mengelola dan mengorganisir variabel guna mencapai hasil belajar yang diharapkan. Jadi teori belajar deskriptif Brunner berarti menyajikan sesuatu tentang bagaimana mengelola dan mengorganisir variabel guna mencapai hasil yang diharapkan. Lalu Bapak dan Ibu, seperti tadi sudah kita ketahui bahwa teori pengajaran itu perspektif. Logikanya, mengapa teori pembelajaran itu perspektif? Logikanya karena bertujuan utama menetapkan metode pembelajaran yang tepat. Ya, teori pembelajaran itu tujuannya utamanya adalah untuk menetapkan metode pembelajaran yang tepat, sehingga perhatiannya pada memfasilitasi untuk siswa belajar, yang artinya bahwa teori pengajaran perspektif ini berisi segala sesuatu bagaimana mengelola, mengorganisir variabel untuk memfasilitasi proses belajar. Nah, perhatikan di sini penekanan teori belajar itu mengapa deskriptif dan teori pengajaran itu mengapa perspektif,
Karena teori belajar deskriptif ini menekankan pada bagaimana mengelola dan mengorganisir variabel-variabel guna mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan teori pengajaran perspektif itu adalah teori belajar yang menekankan bagaimana mengelola dan mengorganisir variabel-variabel untuk memfasilitasi proses belajar. Nah, semua ini bermuara setelah bagaimana memfasilitasi proses belajar yang dibutuhkan sesuai dengan siswa bermakna, proses belajar bermakna, menghasilkan hasil belajar yang bermakna. Itu ya Bapak dan Ibu. Brunner itu mengatakan, saya ulangi lagi, mengatakan bahwa teori belajar itu deskriptif dan teori pembelajaran itu perspektif, di mana mengapa dia deskriptif? Karena bertujuan mendeskripsikan proses belajar. Mengapa teori pengajaran itu perspektif? Karena bertujuan kita menetapkan metode pembelajaran yang tepat. Kemudian teori belajar deskriptif ini lebih menekankan perhatian bagaimana mengorganisir segala sesuatu agar hasil belajar diharapkan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian teori pengajaran perspektif adalah teori yang menjelaskan bagaimana mengelola dan mengorganisir variabel-variabel untuk memfasilitasi proses belajar. Begitu ya Bapak dan Ibu. Bagaimana teori belajar menurut Brunner? Yang kalau kita tinjau dari sudut pandang kawasan TP. Lalu Bapak dan Ibu, seiring dengan perkembangan waktu, ternyata Bapak dan Ibu, teori pengajaran perspektif itu terdiri dari teori dibedakan dalam perkembangan waktu ya dari teorinya Brunner ini. Ternyata teori pembelajaran perspektif itu dibedakan atas teori deskriptif dan perspektif. Begitu juga teori belajar. Teori belajar itu pun dibedakan atas teori belajar deskriptif dan perspektif. Nah, Bapak dan Ibu, kapankah teori pembelajaran perspektif itu dikatakan deskriptif? Kapankah teori pembelajaran perspektif itu dikatakan teori pembelajaran perspektif yang perspektif? Kemudian kapankah teori belajar deskriptif itu dikategorikan sebagai teori belajar deskriptif yang deskriptif, sementara teori belajar deskriptif dikategorikan sebagai teori belajar yang perspektif? Kapankah itu? Yaitu kalau teori pembelajaran perspektif dan itu dikategorikan deskriptif jika variabel bebasnya adalah kondisi dan bahan pembelajaran. Kemudian variabel yang diamatinya adalah hasil belajar. Itu ya Bapak dan Ibu. Dalam perkembangan waktu berikutnya, teori belajar Brunner kemudian berkembang bahwa teori pembelajaran perspektif ternyata dibedakan atas deskriptif dan perspektif. Begitu juga teori belajar deskriptif itu dibedakan atas deskriptif dan perspektif. Mengapa teori pembelajaran perspektif itu kapankah teori pembelajaran perspektif itu dikategorikan sebagai teori pembelajaran perspektif yang deskriptif? Yaitu jika bahasannya variabel bebasnya adalah kondisi dan metode pembelajaran, dan variabel yang diamati adalah hasil belajar. Berikutnya juga Bapak dan Ibu, kapankah teori pengajaran perspektif itu dikatakan perspektif? Yaitu ketika variabel bebas berupa kondisi dan hasil pembelajaran,
variabel yang diamati berupa metode pembelajaran. Jadi nanti tidak sembarangan Bapak dan Ibu ini penemuan perspektif deskriptif, ini pertemuan asumsi perspektif deskriptif dan sebagainya. Tidak demikian. Teori belajar perspektif pun telah dibedakan atas perspektif dan deskriptif. Nah, menurut teori belajar perspektif dari teori pembelajaran yang perspektif dikatakan perspektif jika variabel bebas adalah kondisi dan hasil pembelajaran, variabel yang diamati adalah metode pembelajaran. Jadi suatu teori pembelajaran perspektif itu dikatakan perspektif jika variabel bebas yang berupa kondisi dan hasil pembelajaran, kemudian variabel yang diamatinya berupa metode atau bahan kaji atau metode pembelajaran. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Begitu juga dengan teori belajar deskriptif. Ternyata teori belajar deskriptif itu dibedakan dua sekarang, teori pembelajaran teori belajar deskriptif dan teori belajar komunikatif. Baiklah Bapak dan Ibu, itulah landasan-landasan mengapa Piaget dan mengapa Brunner mengajukan suatu gagasan tentang teori belajar ini yang lebih luas. Hal ini guna mencapai kompetensi dosen baik penyelenggara maupun mengapa teori belajar deskriptif ini dibedakan deskriptif dan perspektif. Jika teori belajar deskriptif ini dikatakan deskriptif jika proposisinya jika dan maka. Teori belajar deskriptif itu dikatakan perspektif jika proposisinya adalah agar maka. Nah, saya ilustrasikan begini, teori belajar itu deskriptif proposisinya jika siswa dibelajarkan dengan metode pembelajaran penemuan, maka siswa akan mampu menyusun kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Itu deskriptif jika proposisinya itu jika maka. Kalau teori belajar deskriptif itu dikatakan perspektif jika proposisinya begini, agar maka, agar diperoleh hasil belajar siswa mampu menyusun kesimpulan untuk memecahkan masalah, maka belajarkanlah siswa menggunakan teori belajar penemuan. Itu perspektif teori belajar deskriptif yang perspektif. Jadi proposisi dari teori belajar deskriptif yang deskriptif adalah proposisi jika maka. Namun teori belajar deskriptif itu akan merupakan teori belajar deskriptif yang perspektif jika proposisinya adalah agar dan maka. Sementara teori pengajaran perspektif itu merupakan teori pembelajaran perspektif yang deskriptif jika variabel bebas adalah kondisi dan metode pembelajaran dan variabel yang diamati adalah hasil belajar. Kemudian teori pembelajaran perspektif itu merupakan teori pembelajaran perspektif jika variabel bebas yang merupakan kondisi dan hasil pembelajaran dan variabel yang diamatinya merupakan metode pembelajaran. Begitu Bapak dan Ibu, teori belajar dari Brunner yang dikaitkan dengan kawasan tempe. Nah, Bapak dan Ibu, teori belajar deskriptif dari Brunner ini inti yang bisa kita simpulkan adalah teori belajar deskriptif yang dari Brunner ini intinya menjelaskan hubungan antar kegiatan siswa dengan psikologi dalam diri siswa. Sementara, saya ulangi lagi, teori belajar deskriptif itu intinya menjelaskan hubungan antara landasan pembelajaran dengan proses psikologi dan dalam diri siswa. Lalu
Inti dari teori pembelajaran perspektif adalah menjelaskan hubungan antara kegiatan pembelajaran dengan proses psikologi dalam diri siswa. Lalu Bapak dan Ibu, apa yang menjadi tugas perkuliahan Bapak dan Ibu setelah sampai 100 menit ke depan? Bahwa Bapak dan Ibu saya minta untuk mencari, membahas, mengkomentari salah satu jurnal baik asing maupun dalam negeri yang membahas tentang teori belajar Buddha, gitu ya. Biasa kemudian dikumpulkan di pertemuan ke-7 dalam bentuk mempresentasikannya, dan dan hasil belajar Bapak dan Ibu saya minta dikumpul dahulu dan akan dikumpulkan kembali mulai dari pertemuan 2 sampai ke-7, dan itu akan dikumpulkan pada saat pertemuan ke-8. Demikian ya Bapak dan Ibu materi kuliah dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.